Halo, apa kabar semuanya? Di sini saya akan coba membahas dari praktis problem 3.1, 3.5, dan 3.7 dari buku Brian Randall dan kawan-kawan. Di sini saya dari mata kuliah ASK, Arsitektur Sistem Komputer. Baik, kita langsung saja. Oke, di sini diberi soal pada praktis problem 3.1. Assume the following value are stored at the indicate memory address and register. Jadi kita diberi alamat dan nilainya, register dan nilainya. Oke, di sini ada soal file the following table showing these values for the indicate operands. Jadi kita diberi operands dan kita akan mencari nilainya. Jadi kita langsung ke solusinya saja. Baik, di sini nilai AX. Oke, di sini nilai AX ini adalah register. Mencari nilai register, kita langsung saja melihat dari value-nya yang diberikan tadi yang telah diketahui. Kemudian untuk yang ini sama saja, kita hanya melihat yang diketahuinya saja, kita dapat menentukan value-nya. Untuk yang ini, karena memiliki tanda seperti ini, maka hasil atau nilai dari operan ini adalah nilai dia sendiri yang telah ada di soal ini. Untuk operasi seperti ini memiliki persen EAX sama seperti soal yang nomor 1, tapi ini memiliki tanda kurung. Maka ini nilai dari ini EAX, kita melihat nilainya ini dan mencari alamat di mana. Jadi di sini 0x100, maka value-nya adalah OXF. Oke, untuk selanjutnya 4 dalam kurung persen EAX. Ini sama saja dengan 0x100 ditambah 4, 0x104. Ini masih addressnya saja. Maka kita lihat dari yang diketahui, maka value-nya adalah 0xAB. Begitu juga dengan 9% EAX, persen EDX, maka untuk mencari nilainya kita menentukan dengan 0x9 dari yang ini ditambah 0x3 ditambah dengan OX100, maka hasilnya adalah C ditambah 0x100. 0x9 tambah 0x3 ini adalah sama dengan C. Ini adalah bentuk dari heksanya. Maka kita tentukan alamatnya itu pada 0x10C. Ini masih address dan kita ubah, kita lihat nilainya dari yang diketahui, yaitu 0x100. Untuk 260 buka kurung persen ECX dan persen EDX, maka kita dapat menentukannya dengan cara OX104 ditambah OX1 ditambah OX3. Ini sama dengan OX108. Kembali lagi, ini hanya addressnya saja, belum nilainya. Maka kita dapat melihat dari yang diketahui bahwa 0x100 adalah 0x13. Ini adalah nilainya. Oke, selanjutnya untuk 0xFC dalam kurung koma, ini perlu kita perhatikan, koma ini yang mengapit ini, maka ini adalah operasi kali. Oke, 0xFC ditambah 0x1 dikali 4 sama dengan 0xFC ditambah 0 dikali 4 atau 0x4, memiliki hasil 0x100. Ini masih address dan memiliki nilai 0xFF. Baik, untuk yang terakhir persen EAX, persen EDX, 4. Oke, kembali saya ingatkan, jika ada yang diapit oleh koma, maka dia adalah operasi perkalian. Baik, untuk caranya ada yaitu 0x1 dikali 4 ditambah 0x100.
maka hasilnya adalah 0x4 ditambah 0x100, yaitu 0x104 di alamat 0x104 dan memiliki nilai 0xAB. Demikian untuk jawaban dari praktis problem 3.1. Terima kasih. Oke, kita lanjut untuk praktis problem 3.5 dengan soal you are given the following information, a function with prototype. Jadi kita diberikan fungsi seperti berikut: void decode 1, integer pointer xp, integer pointer yp, integer pointer yp is compiled into assembly code. The body of the code is follows. Jadi kita diberi body seperti ini, jadi kita disuruh untuk compile assembly code. Oke. Parameter xp, yp, dan zp are stored at memory location with offset 8, 12, and 16 respectively relative to the address in register version EBP. Write C code for decode 1 that will have an effect equivalent to the assembly code above. Jadi kita disuruh untuk membuat bahasa C dulu dan mengubah kodenya menjadi bahasa assembly. Oke, kita lanjut. Sebelumnya untuk menjawab soal itu kita harus membuat bahasa C-nya dulu yang telah ditentukan tadi. Kita harus menggunakan void one, ini fungsi yang diberikan tadi. Dan di sini saya telah memiliki bahasa C-nya. Kita bisa masuk ke notepad. Ini dia. Saya telah memiliki bahasa C-nya. Saya telah menyimpan dengan ekstensi C dengan nama decode. Oke, di sini kita ketikkan cmd. Lalu kita buat case cc min s dan nama file yang telah kita simpan tadi dengan ekstensi C. Oke, jika tidak ada error maka hasilnya sudah ada dalam folder tersebut. Ini dia. Ini kita dapat membukanya. Nah, ini dia adalah bahasa assembly yang telah dihasilkan dari ekstensi C tadi, yang bahasa C tadi. Dan inilah hasilnya. Oke. Jadi pengubahan bahasa C ini agar dimengerti oleh mesin, kita harus mengubah dia ke dalam ekstensi .s, yaitu bahasa assembly. Berikut hasil yang telah kita dapat tadi. Oke, kita lanjut ke praktis problem 3.7 dengan soal assume the following values are stored at the indicated memory address and register. Jadi kita telah diberi nilai dari address tersebut, ini nilainya, dan register dan nilainya sama seperti soal di praktis problem 3.1. Fill in the following table showing the effect of the following instructions, both in terms of the register or memory location that will be updated and the resulting value. Jadi kita diberi instruksi dan kita harus mencari tujuan dan nilainya. Sebelum untuk menjawab ini, kita dapat melihat teorinya dulu. Ini dari slide yang telah diberikan. Jadi instruksi dengan dua operan. Jadi kita sini ada beberapa instruksi, yaitu dengan add, sub, emul, sol, sar, sar, sor, and, dan or. Jadi itu memiliki tujuan untuk menentukan tujuan tersebut, yaitu tujuan sama dengan tujuan tambah asal jika instruksinya add one, dan selanjutnya jika sub one, itu untuk tujuannya kita dapat menemukannya dengan tujuan dikurang asal. Oke, ini teori yang telah diberikan. Dan agar kita dapat menjawab praktis problem 3.7. Oke. Berikut yang hasil yang saya bisa dapat dari teori tersebut untuk menjawab
practice problem 3.7 tadi. Soalnya seperti ini. At 1% ECX, dalam kurung persen EAX, tutup kurung. Maka kita untuk mencari tujuannya, kita harus menambahkan ini asalnya, ini tujuan. Jadi di sini kan di at 1 itu asal, tujuan, maka untuk mencari tujuannya adalah tujuan ditambah asal. Maka kita melakukan hal tersebut dalam soal nomor 1 ini. Jadi caranya itu kan tadi persen ECX itu adalah 0x1 dan buka kurung persen EAX itu adalah 0xFF. Maka hasilnya adalah tujuannya adalah 0x100 dengan nilai 0xFF. Berikutnya sama seperti nomor 1 ini, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 ini sama seperti pengerjaan nomor 1. Jika sub maka tujuan dikurang dengan asal. Seperti juga dengan imul itu yaitu tujuan dikali asal, dan sal yaitu tujuan lebih kecil dari asal. Oke, demikian pembahasan dari 3.1, 3.5 dan 3.7. Terima kasih.